Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat, bagaimana kabar hari ini? Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Sahabat, jumpa lagi dalam sesi sharing online dari rumah kita, masih pada ulasan 34 tema bakat Talents Mapping bersama saya Woro Tri Utami, praktisi Talents Mapping. Hari ini kita akan mengulas bakat kedua dari area Left Thinking Talents, yaitu bakat intellection. Kalau kemarin kita sudah ulas bakat analytical, hari ini kita akan ulas bagaimana apa bakat intellection itu. Baik sahabat, kita mulai ulasannya. Core strength dari orang yang memiliki bakat interaction ini adalah menemukan substansi. Kalau kemarin kita sudah ulas bakat analytical, sama-sama sebagai bakat yang membuat orang atau pemiliknya senang dengan aktivitas berpikir. Pembedanya ada pada kalau bakat analytical ini aktivitas berpikir yang based on atau berdasarkan data dan fakta. Nah, sedangkan untuk bakat intellection ini, aktivitas berpikir, aktivitas merenungnya didasarkan pada substansi sampai kepada esensi atau dasarnya atau inti, ya, inti masalahnya. Jadi orang-orang yang memiliki bakat interaction adalah mereka yang memang senang sekali dengan aktivitas berpikir mendalam. Nah, mereka merupakan pribadi-pribadi yang introspektif dan senang sekali dengan segala macam diskusi yang cerdas. Nah, karena mereka ini suka dengan aktivitas berpikir yang mendalam, maka mereka memiliki kebutuhan untuk bisa leluasa, untuk bisa memiliki kesempatan berpikir dengan bebas dan dengan tenang. Ya, karena aktivitas berpikir orang-orang interaction ini aktivitas berpikir yang mendalam, yang sangat mendalam. Jadi butuh ketenangan, butuh keleluasaan. Nah, hal yang perlu diantisipasi sekarang, apa yang perlu diantisipasi oleh mereka yang memiliki bakat interaction kuat? Yang perlu diantisipasi oleh mereka dengan bakat interaction kuat adalah karena core strength-nya tadi adalah menemukan substansi. Aktivitas berpikir orang interaction itu adalah aktivitas berpikir yang mendalam sehingga diupayakan bisa ketemu substansi dasarnya. Maka buah pikirnya biasanya akan terdengar melangit oleh orang lain. Terdengar melangit, terdengar tidak mudah untuk bisa dipraktekkan, ya, tidak praktis gitu ya, dan dianggap terlalu konseptual. Nah, orang lain akan sulit untuk bisa menerima hasil buah pikir orang-orang dengan intellection kuat. Biasanya demikian. Kemudian apa yang mesti dilakukan untuk bisa mengasah bakat interaction ini, untuk bisa mengembangkan bakat interaction ini, termasuk juga untuk mencari solusi terkait keterbatasan antisipasi tadi. Yang bisa dilakukan, yang bisa diupayakan untuk bisa mengembangkan bakat interaction ini adalah yang pertama, teman-teman sahabat yang memiliki bakat interaction kuat, coba mulai dipertajam cara berpikir terkait objek yang sedang direnungkan ini. Ya, jadi betul-betul semakin mendalam maka berarti semakin terasah bakat interaction ini. Ya. Disempatkan waktu untuk bisa luang berpikir, disempatkan waktu untuk bisa bebas merenung sampai ke esensi yang paling dalam. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan untuk mengasah, mengembangkan bakat interaction ini adalah karena tadi antisipasinya adalah orang tidak mudah untuk bisa menerima buah pikirnya karena dianggap melangit, dianggap tidak praktis, dianggap terlalu konseptual. Maka orang-orang dengan bakat interaction perlu melatih kemampuan untuk bisa menyampaikan
buah pikirnya kepada orang lain, sehingga orang lain ini bisa menerima, bisa paham, bisa mengiyakan, bisa mengamini hasil buah pikir kita. Gimana sih cara menyampaikan kepada orang terkait buah pikir kita yang paling tepat? Misalnya kita memang butuh bantuan untuk menyampaikan buah pikir kita kepada orang lain, maka kita bisa jadi sinergi dengan orang lain agar lebih banyak orang bisa menerima buah pikir dari bakat interaction ini. Baik sahabat, seperti halnya bakat-bakat yang lain, bakat interaction ini pun memiliki bisa memunculkan potensi kekuatan kalau dia berkombinasi dengan bakat kuat yang lain. Di sini paling tidak saya bisa sampaikan 3 potensi kekuatan yang bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki bakat kuat interaction. Yang pertama yaitu potensi kekuatan jurnalis. Potensi kekuatan jurnalis ini akan muncul kalau mereka yang memiliki bakat kuat interaction juga memiliki bakat kuat ideation. Kemudian potensi kekuatan yang kedua yaitu jurnalis. Ya, tadi jurnalis, yang kedua adalah edukator. Ya, potensi kekuatan edukator ini bisa muncul kalau bakat kuat interaction berkombinasi dengan bakat kuat communication, dengan bakat kuat connectedness. Jadi interaction, communication, connectedness bisa memunculkan potensi kekuatan edukator. Yang ketiga, potensi kekuatan yang bisa muncul adalah interpreter. Ya, dia bisa menerjemahkan, dia bisa menginterpretasikan, mengalih-artikan sesuatu hal sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nah, interpreter ini kalau bakat intellectionnya bergabung dengan bakat communication. Nah, bagi teman-teman yang ternyata punya bakat communication dan bakat intellection, maka biasanya memang kita akan lebih mudah menyampaikan buah pikir kita kepada orang lain. Orang lain pun lebih mudah menerima buah pikir kita karena kita bisa menjelaskannya dengan gamblang. Baik, potensi kekuatannya sudah kita ulas. Tadi ada jurnalis, ada edukator, dan juga ada interpreter. Sekarang bagaimana kalau ternyata bakat interaction kita lemah? Bakat interaction lemah bisa ditandai dengan kalau kita ini tidak terlalu suka merenung secara mendalam, tidak terlalu suka berpikir yang mendalam, tidak berpikir kalau konsep itu penting. Jadi anggapan kita konsep itu tidak terlalu penting. Nah, kalau memang kita itu pada posisi dengan bakat interaction lemah, maka agar kita itu tidak melakukan kesalahan pada aktivitas-aktivitas berpikir merenung, kita perlu sinergi dengan rekan lain, berkolaborasi dengan teman lain, sahabat lain yang memiliki bakat interaction kuat. Hal lain yang bisa dilakukan kalau kita memiliki bakat interaction lemah adalah kita bisa meminta nasihat, kita bisa meminta advice pada mentor, pada rekan kita yang lebih senior ya terkait apa sih substansi dasar dari suatu masalah pada bidang kerja kita ini gitu. Ya, jadi kita bisa minta advice pada mentor, pada rekan lain. Nah, bagus lagi sekiranya mereka punya bakat interaction kuat serta mereka punya pengalaman yang lebih banyak daripada diri kita. Nah, demikian sahabat bakat interaction pada ranah left thinking talent. Kemudian apa sih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka dengan bakat interaction kuat? Pekerjaan-pekerjaan untuk interaction dan juga kemarin ada analytical ya, researcher atau peneliti. Nah, peneliti ini tepat untuk mereka yang memiliki bakat interaction, juga bakat analytical yang kemarin. Ada juga akan tepat kalau berperan pada peran-peran filsuf, karena orang dengan interaction kuat tadi mereka suka berpikir
sampai kepada substansi, esensi dasarnya, maka filsuf ini juga merupakan profesi atau peran yang tepat untuk mereka dengan bakat intellection kuat. Psikolog juga bagus, sastra, ya, dan tentunya masih banyak lagi yang lain. Baik sahabat, demikian saya kira ulasan hari ini terkait bakat kedua dari area life thinking talent, yaitu bakat intellection. Kita masih akan bertemu esok hari dengan bahasan bakat-bakat yang lain dari 34 tema bakat talent mapping. Karenanya jangan lupa klik like, komen, kemudian subscribe, serta klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan, dan saya pun semangat untuk terus membuat video-video terkait 34 bakat dan sharing ilmu yang lain. Terima kasih sahabat, jumpa lagi esok hari. Semoga ada kesehatan, ada waktu, dan kita mendapat keberkahan atas sesi sharing 34 tema bakat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.